Halo Universe, lama nggak jumpa, balik lagi bareng gue Zai. Lama nggak update, kali ini gue mau nambahin episode baru di channel gue ini, yakni bahas-bahasan alur cerita film. Film lama maupun film baru kita bakalan kupas semuanya di channel ini. So Universe, sebagai pembuka di episode baru ini gue mau maraton ulang Harry Potter nih. Sebuah film yang diadaptasi dari novel berjudul sama karyanya J.K. Rowling. Kita mulai dari seri yang pertama dulu, Harry Potter and the Sorcerer's Stone. Oh ya, sekedar warning bagi kalian yang belum pernah nonton film ini secara utuh, kalau di video ini bakalan full spoiler konten. Nah, tanpa berlama-lama lagi, siapkan amunisi kalian, headset, kacang kopi bareng gue Zai. Mari kita bahas film kita kali ini. Film pertama Harry Potter ini dirilis pada tahun 2001 dan diperankan oleh Daniel Radcliffe sebagai Harry, Rupert Grint serta Emma Watson sebagai Ron Weasley dan juga Hermione Granger. Keseluruhan seri Harry Potter ini bakalan berfokus dengan konflik antara Harry dan juga villain utamanya Voldemort. Nah, kalau di seri yang pertama ini bakalan berisi tentang perjalanan Harry dari awal dia belajar sihir. Oh ya, di universe-nya Harry Potter ini terdapat dua jenis manusia, yaitu orang yang dianugerahi kemampuan sihir atau biasa disebutnya penyihir atau wizard, dan orang biasa, orang awam atau biasa disebut dengan muggle. Nah, sekarang kita mulai aja yuk cerita awal dari filmnya. Cerita diawali dengan memperlihatkan tiga orang penyihir yang secara diam-diam menitipkan seorang bayi yatim piatu di depan pintu rumah keluarga muggle. Bayi inilah yang kelak bakalan jadi pemeran utama kita, siapa lagi kalau bukan Harry Potter. Singkat cerita, scene berpindah ketika Harry sudah tumbuh dan berumur 11 tahun. Dia tinggal bersama Paman Vernon dan juga Bibi Petunia yang merupakan saudara kandung si almarhum ibu Harry sendiri. Di rumah ini Harry kecil diperlakukan selayaknya seorang pembantu, belum lagi Dudley, sepupunya yang super duper ngeselinnya seperti... Ya seperti itu, nggak kalah jahatnya seperti ayah dan ibunya juga. Kemudian ketika hari ulang tahun Dudley, Harry juga diajak ikut liburan ke kebun binatang. Yang mana di sini Harry diperlihatkan bisa berbicara dengan ular atau Parseltongue, sebuah kemampuan yang sangat langka bahkan di dunia sihir sekalipun. Di keluarga ini Harry bukan hanya dijadikan babu gratisan, tetapi mereka juga merahasiakan tentang kebenaran kalau kedua orang tua Harry merupakan golongan penyihir. Semua ini mereka lakukan supaya Harry bisa dididik dan tumbuh selayaknya seorang muggle pada umumnya. Namun semua itu berubah tepat sebelum Harry berumur 11 tahun, ketika dia mendapatkan sebuah surat invitation dari Hogwarts, yaitu sebuah sekolah yang mengajarkan segala hal tentang sihir. Harry akhirnya sadar kalau selama ini dirinya adalah penyihir yang sudah lama terjebak di dalam dunia muggle. Namun keluarga Dursley yang mengetahui ini nggak memperbolehkan Harry buat belajar ataupun pergi ke dunia sihir. Segala macam cara pun mereka lakukan agar Harry nggak bisa berangkat serta bersekolah di sana. Sampai di suatu malam tiba-tiba datanglah seorang manusia setengah raksasa utusan Hogwarts bernama Rubeus Hagrid, menjemput Harry secara paksa serta mengambilnya dari keluarga Dursley untuk bersekolah di Hogwarts. Dia juga menceritakan tentang masa lalu dari Harry yang selama ini ditutup-tutupi oleh keluarga Dursley. Dari ceritanya ini Harry pun jadi tahu kalau dulu saat masih bayi dia menyaksikan langsung kedua orang tuanya dibunuh tepat di depan matanya oleh seorang penyihir hitam jahat bernama Voldemort. Bahkan saat itu dia sendiri pun juga hampir terbunuh. Cuman untuk alasan yang belum jelas, mantra pembunuh yang dilontarkan Voldemort kepada Harry tiba-tiba berbalik kepada dirinya sendiri, sehingga membuat tubuh fisiknya mati. Ya, meskipun sampai sekarang Voldemort masih terus berusaha buat bisa bangkit kembali ke dunia. Harry pun akhirnya bisa terselamatkan dari kejadian mengerikan tersebut dan menyisakan bekas luka di dahinya yang berbentuk sambaran petir. Kemudian sejak kejadian itu tanpa disadarinya Harry sudah jadi legenda hidup di dunia sihir. Dia menjadi sangatlah terkenal di dunia sihir, bahkan gak ada penyihir yang gak mengenal Harry Potter. Kontras banget dengan kehidupannya di dunia muggle. Yes, Uncle Vernon. Why don't you just cook the breakfast and try not to burn anything? Dudley's special day. Lalu dengan ditemani Hagrid, Harry membeli semua perlengkapan sekolahnya di Diagon Alley menggunakan uang warisan yang lumayan banyak peninggalan dari orang tuanya yang lagi-lagi baru diketahuinya sekarang.
Sekarang tibalah saatnya hari di mana Harry harus berangkat sekolah ke Hogwarts menggunakan kereta khusus melalui peron 9/3/4. Di dalam kereta perjalanan inilah awal mula pertemuan Harry dengan dua sahabat sejatinya. Seorang anak laki-laki dari keluarga pure penyihir yang terkenal miskin bernama Ronald Weasley, serta seorang anak perempuan cerdas keturunan Muggle bernama Hermione Granger. Tiga orang inilah yang kelak bakalan dipanggil dengan sebutan Golden Trio, karena persahabatan mereka yang gak terpisahkan oleh apapun. Wicked. Has anyone seen a toad? Holy cricket! You're Harry Potter! Lalu sesampainya di Hogwarts, mereka langsung disambut oleh Profesor McGonagall serta pengumuman dari Headmaster yang melarang semua murid untuk ke hutan terlarang dan ke koridor lantai 3. Oh ya, di sini Harry juga bertemu dengan rival abadinya yang bakalan ganggu dia sepanjang serial ini, siapa lagi kalau bukan Draco Malfoy. Harry Potter has come to Hogwarts. Draco Malfoy. I think I can tell the wrong sort for myself, thanks. It's true then. What they're saying on the train. Begin momentarily. Kemudian sesaat sebelum makan malam tiba, semua murid baru diharuskan untuk melakukan upacara seleksi asrama yang akan dilakukan oleh sebuah topi ajaib yang bisa ngomong. Di sekolah sihir Hogwarts ini terdapat 4 asrama yang namanya diambil dari 4 nama pendiri sekolah, yaitu asrama Gryffindor, Hufflepuff, Ravenclaw, dan juga terakhir asrama Slytherin, yang konon katanya banyak melahirkan penyihir jahat. Meskipun pada awalnya Harry hampir dimasukkan ke asrama Slytherin, namun untungnya topi seleksi masih mau mempertimbangkan kembali permintaan Harry yang gak mau dimasukkan ke sana. Hingga akhirnya Harry dimasukkan ke asrama Gryffindor bersama Ron dan juga Hermione. Terus ada juga Draco Malfoy yang kelihatannya senang banget dimasukkan ke asrama Slytherin. Oh yes, and a third. Right then, not Slytherin, Gryffindor! Keesokan harinya tibalah saatnya Harry dan kawan-kawan memulai pelajaran pertama mereka di Hogwarts. Meskipun begitu, Harry sama Ron malah telat masuk ke kelasnya Profesor McGonagall yang terkenal disiplin. Lalu pelajaran kedua hari itu di kelas ramuan oleh Profesor Snape, Harry merasakan kalau sang profesor terlihat sangat gak bersahabat dengan Harry. Padahal ini hari pertama mereka ketemu. Lalu lanjut, kelas berikutnya adalah pelajaran sapu terbang pertama Harry bersama Profesor Hooch. Di sini diperlihatkan juga pertengkaran pertama Harry dengan Draco. Harry kesal karena Draco ngambil sebuah bola remembral milik teman sekamarnya yang bernama Neville Longbottom. Lalu saat Draco melemparkan remembral tersebut ke udara, Harry yang saat itu sedang emosi memacu sapu terbangnya dengan kecepatan tinggi, padahal hari itu adalah kali pertamanya menggunakan sapu. Aksinya tersebut nggak sengaja dilihat oleh Profesor McGonagall yang merupakan pimpinan asrama Gryffindor. Beliau menyarankan kepada kapten tim Quidditch Gryffindor buat ngerekrut Harry sebagai seeker. Oh ya, Quidditch ini adalah jenis olahraga di dunia sihir yang mirip-mirip sama sepak bola gitu. Cuman bedanya memakai sapu terbang, dan seeker adalah salah satu posisi di dalam permainan ini, yang tugasnya nangkep atau ngejar Golden Snitch, sebuah bola kecil terbang yang bisa ngasih poin besar di dalam permainan. Bisa dibilang kalau seeker yang mampu menangkap Golden Snitch, 99% bisa membawa timnya memenangkan pertandingan. Bakatnya Harry ini bukannya tanpa alasan. Bakatnya ini diturunkan langsung oleh bapaknya yang juga seorang seeker. Bahkan sebuah medali emas bertuliskan nama ayahnya Harry, James Potter, diletakkan dalam lemari kaca di Hogwarts. Best game there is. Believe yourself. It's in your blood. Whoa. I didn't know. Harry, you never told me your father was a seeker too. Lanjut malam harinya ketika tiga sahabat ini mau balik ke asrama Gryffindor. Secara tiba-tiba tangga yang mereka naiki berpindah dengan sendirinya dan mengantarkan mereka ke koridor lantai 3 tepat di depan pintu yang dilarang oleh Headmaster. Dan bersamaan dengan itu Mr. Filch, si penjaga sekolah, lagi ronda di sekitaran situ. Hingga tiga bocah ini pun mencari tempat persembunyian karena takut ketahuan. Namun sialnya ruangan yang mereka masuki adalah sebuah tempat rahasia yang sedang dilindungi oleh anjing besar berkepala 3. Dengan ini mereka pun sadar kenapa Headmaster melarang semua murid buat pergi ke sana. Probably thinks this door's locked. It was locked. And for good reason.
Kemudian esok harinya ketika mereka semua berada di kelas mantra yang ngajarin buat nerbangin sebuah benda, Hermione terlihat ngajarin Ron yang gak bisa mengucapkan mantra dengan benar. Tapi bukannya berterima kasih, si bocah Weasley ini malah ngejek Hermione diam-diam. Cuman tanpa disadarinya, Hermione ternyata mendengar ejekannya tersebut sehingga membuatnya tersinggung. Lalu mengurung dirinya sendiri dalam kamar mandi perempuan gak kepake di ruang bawah tanah. Bahkan sampai makan malam tiba, Hermione masih juga belum keluar dari kamar mandi tersebut. Kemudian di tengah semua murid yang lagi enak-enaknya makan malam, tiba-tiba salah satu profesor, si gagap yang bernama Quirinus Quirrell, lari terburu-buru melaporkan kepada headmaster kalau ada seorang troll gunung dewasa sedang mengamuk di ruang bawah tanah. Lalu seketika semua murid yang lagi ada di sana jadi histeris ketakutan, sehingga Profesor Dumbledore selaku kepala sekolah memerintahkan kepada mereka semua buat segera balik ke asrama masing-masing, dan semua guru bergegas ke ruang bawah tanah buat mengatasi troll tersebut. Ron sama Harry yang sadar kalau teman mereka Hermione lagi di ruang bawah tanah dan kemungkinan besar juga belum tahu tentang adanya troll tersebut, berinisiatif buat menjemput Hermione dulu sebelum ikutan balik ke asrama. Tapi sialnya saat mereka hendak masuk ke kamar mandi tempat Hermione mengurung diri, dua sahabat ini ternyata sudah didahului oleh si troll yang juga masuk ke kamar mandi tersebut. Berlari mereka coba untuk selamatkan Hermione. Cuman apalah daya, 3 orang bocah tahun pertama berhadapan dengan troll gunung dewasa. Harry sama Hermione seketika sudah nggak bisa apa-apa lagi setelah terpisah sama tongkat sihir mereka. Dan kini tinggallah Ron, harapan mereka satu-satunya. Ron kemudian teringat dengan mantra yang diajarkan Hermione di kelas pagi tadi. Dengan gagap Ron Weasley mengucapkan mantra tersebut. Wingardium Leviosa! Ron berhasil melayangkan senjata milik troll itu sehingga jatuh tepat di atas kepalanya sendiri. Lalu seketika membuatnya lumpuh atau pingsan saat itu juga. Tetapi saat mereka hendak segera balik ke asrama, tiba-tiba 3 orang guru muncul serta kaget melihat 3 bocah ini berhasil melumpuhkan seorang troll dewasa. Cuman meskipun gitu mereka tetaplah dihukum karena sudah melanggar perintah dari headmaster dan membahayakan nyawa mereka sendiri. Hingga tanpa ragu Profesor McGonagall menghukum mereka dengan pengurangan poin bagi asrama Gryffindor. Di sana tanpa sengaja Harry melihat luka robek di kaki Profesor Snape seperti baru aja bekas digigit binatang buas. Dan kemudian esok harinya di aula besar, Harry menceritakan tentang luka Profesor Snape tadi malam kepada 2 sahabatnya. Sehingga Golden Trio berspekulasi kalau Snape lah yang sudah melepaskan troll buat mengalihkan perhatian semua orang, agar dia bisa masuk ke ruangan rahasia yang dijaga anjing berkepala 3 dan lukanya tadi disebabkan oleh gigitan anjing mengerikan tersebut. Ya mungkin karena muka dan ekspresi aneh dari Profesor Snape kali ya, sehingga mereka bisa berspekulasi seperti itu. Blood? Where's the blood? So you're saying that's what the dog's gone. That's why he's limping. But what? Lanjut dengan menggunakan sapu terbaru pemberian dari Profesor McGonagall, hari itu tibalah saatnya pertandingan Quidditch pertama Harry bagi tim Gryffindor menghadapi musuh bebuyutan mereka yaitu asrama Slytherin. Pertandingan pun segera dimulai, hingga saat poin sudah berimbang Golden Snitch pun muncul. Harry yang merupakan seorang seeker tim langsung berinisiatif buat ngejar Snitch tersebut. Namun tiba-tiba satu kejadian aneh pun terjadi. Sapu yang dinaiki Harry mendadak jadi goyang serta membuatnya hampir jatuh. Lalu dari bench penonton, Hermione melihat mulut dari Profesor Snape nampak komat-kamit seperti lagi mengucapkan sebuah mantra, dan tanpa mikir panjang, dia pun langsung berinisiatif buat mengalihkan perhatian sang profesor agar mantranya bisa lepas. Dengan membakar sedikit dari jubah Profesor Snape, perhatian pun teralihkan. Lalu seketika itu juga sapu Harry bisa normal kembali. Dan dengan begini Harry pun lantas langsung melakukan tugasnya serta berhasil memberikan kemenangan bagi tim Quidditch Gryffindor di match pertamanya. He's got the snitch! Hurry! Gryffindor wins! Kemudian karena hal inilah kecurigaan Golden Trio terhadap Profesor Snape tambah menjadi-jadi. Lalu selesai pertandingan esok harinya, mereka bertiga segera mendatangi Hagrid ke rumahnya untuk memberitahukan tentang kecurigaan mereka terhadap Snape. Tapi Hagrid yang gak percaya malah keceplosan. Masih tahu kalau anjing berkepala 3 bernama Fluffy adalah peliharaannya yang sedang melindungi sebuah rahasia besar antara Dumbledore dan juga sahabatnya Nicholas Flamel.
Karena rasa penasaran yang teramat tinggi dari tiga bocah ini, mereka pun memutuskan untuk mencari tahu tentang Nicholas Flamel dan benda yang dilindungi anjing tersebut tanpa menghiraukan peringatan bahaya dari Hagrid. Sebelum pulang karena libur Natal, Hermione menyarankan Harry sama Ron yang tetap stay di Hogwarts selama liburan agar mencari informasi ke perpustakaan seksi terlarang. Your plans. My parents decided to go. So you've packed? Good. You can help Harry then. In the library for information on Nicholas. No. Lalu singkat cerita, malam Natal pun tiba. Harry mendapatkan sebuah hadiah misterius yang dikirimkan oleh Profesor Dumbledore secara diam-diam, berupa jubah gaib yang dapat membuat tubuh pemakainya nggak kelihatan. Father left this in my possession before he died. See them put it on. Cloak? My body's gone! Dengan jubah tersebut, Harry menyelinap masuk ke perpustakaan seksi terlarang. Namun sebelum sempat mendapatkan informasi apapun, kegiatannya di sana hampir saja ketahuan oleh penjaga sekolah Mr. Filch. Harry pun segera bergegas meninggalkan ruangan tersebut, dan di jalan tanpa sengaja dia memergoki Snape yang lagi mengintimidasi Profesor Quirrell. Tapi seakan menyadari akan kehadiran Harry di sana, Snape pun langsung menghentikan interogasinya. Kemudian masih di malam yang sama, saat Harry berjalan di koridor, dia mendapati ruangan dengan sebuah cermin besar di dalamnya. Dan ketika didekati Harry, luar biasanya cermin tersebut bisa merefleksikan bayangan kedua orang tuanya berdiri tepat di samping Harry. Lalu malam berikutnya kembali lagi Harry mendatangi cermin tersebut untuk merenung melihat bayangan kedua orang tuanya yang memang gak pernah dia lihat sebelumnya. Sampai-sampai membuatnya nggak sadar kalau tiba-tiba sudah ada Profesor Dumbledore tepat di belakang Harry. Beliau ngasih tahu kalau itu adalah cermin Tarsah, sebuah cermin yang bisa merefleksikan keinginan terbesar di hati seseorang dan bahkan bisa sampai membuat orang jadi gila. Beliau pun lalu menyuruh Harry agar jangan mencari cermin itu lagi, karena besok cermin tersebut bakalan segera dipindahkan ke tempat yang lebih aman supaya nggak bisa ditemukan lagi oleh orang lain. Libur Natal telah usai, dan para murid pun kembali lagi ke Hogwarts termasuk Hermione. Di aula besar, tiga sahabat ini berkumpul. Lalu ketika itu Harry secara nggak sengaja menemukan nama Nicholas Flamel di kartu mainan miliknya Ron. Seketika itu juga Hermione mengingat akan sebuah buku dan segera ngajakin dua sahabatnya tersebut ke perpustakaan. Benar saja, di buku itu menjelaskan kalau Nicholas Flamel adalah satu-satunya orang yang sekarang memiliki batu bertuah atau Sorcerer's Stone, batu legendaris yang mampu mengubah logam apapun jadi emas murni, serta juga bisa membuat ramuan hidup abadi. Dengan ini mereka pun yakin kalau yang dilindungi Flappy di lantai 3 adalah sebuah batu bertuah miliknya Nicholas Flamel. Dan pastinya kecurigaan mereka terhadap Snape semakin besar juga. Malam harinya dengan segera mereka menyelinap buat bicarain ini lagi ke Hagrid. Cuman Hagrid malam itu lagi sibuk ngurusin telur naga yang ia dapatkan di kedai minum Hogsmeade, yang kebetulan malam itu hampir menetas sehingga Hagrid pun kembali mengacuhkan kecurigaan mereka. Lagi pula nggak mungkin, karena memang Snape adalah salah satu orang yang diberikan tugas buat menjaga batu tersebut. Dan yang pasti atas pernyataan Hagrid, nggak ada orang lain yang tahu cara melewati Flappy selain dirinya serta Dumbledore. Tapi sialnya kegiatan mereka di sana ternyata diintip oleh Draco yang dari tadi sudah mengikuti Golden Trio. Dia pun lantas langsung melapor kepada Profesor McGonagall. Tapi meskipun maksud Draco cuma ngelapor, dia juga malah ikut-ikutan kena detensi akibat keluar kastil malam-malam. Kemudian malam berikutnya, empat bocah ini dihukum untuk menemani Hagrid menyelidiki tentang kematian unicorn di hutan terlarang. Seekor binatang suci yang mana dengan meminum darahnya bisa membuat keabadian. Abadi dalam artian setengah hidup atau terkutuk karena sudah membunuh makhluk suci. Di dalam hutan mereka pun mencar. Ron sama Hermione ikut Hagrid, sedangkan Harry jalan bareng Draco. Lalu nggak berapa lama kemudian, Harry sama Draco tiba-tiba melihat seseorang mengerikan berjubah dan berkerudung hitam lagi menghisap darah unicorn tepat di hadapan mereka.
Karena takut, Draco pun langsung kabur duluan dari sana. Hingga tersisalah Harry yang hampir diserang oleh makhluk tersebut. Untungnya seekor Centaurus segera datang buat menyelamatkan Harry serta mengusir makhluk itu. Si manusia kuda ini bilang ke Harry kalau makhluk tadi adalah Voldemort yang lagi sekarat dan cuma bisa bertahan hidup dengan meminum darah unicorn. Lalu di asrama, Golden Trio berasumsi kalau tujuan Snape mencuri batu bertuah tak lain adalah untuk membangkitkan kembali Lord Voldemort. He wants the stone for Voldemort. With the Now, in the forest. but he's weak. I know. Hang on a minute. We're forgetting. You don't think he'll try to kill As long as Dumbledore's around, Harry, you're safe. Kemudian esok harinya Harry teringat akan telur naga Hagrid. Dan bukanlah sebuah kebetulan di saat Hagrid lagi pingin-pinginnya memelihara naga, tiba-tiba malah ada seseorang yang memberikannya begitu saja. Mereka pun langsung menemui Hagrid dan dugaan mereka nggak salah. Kalau Hagrid mendapatkan telur tersebut dari seorang misterius di kedai minuman, serta secara nggak sengaja, dia juga memberitahukan cara menangani makhluk buas termasuk Fluffy kepada orang itu. Ialah dengan memainkan sedikit musik di sampingnya, maka makhluk sebuas apapun bakalan tertidur. Lalu setelah mendengarkan cerita Hagrid, asumsi mereka kalau orang misterius tersebut tak lain adalah Profesor Snape yang menyamar. Sehingga mereka pun bergegas buat segera melapor kepada Headmaster sekarang juga. Cuman sialnya hari itu Headmaster lagi pergi ke kantor kementerian karena ada panggilan mendesak. Meskipun sudah melapor kepada Profesor McGonagall juga, tapi sayangnya beliau malah nggak percaya. Kini dengan semua bukti yang ada ditambah lagi dengan Dumbledore yang sedang nggak berada di sekolah, sekaranglah waktu paling tepat bagi Snape untuk mencuri batu bertuah tersebut. Maka dari itu mereka pun berencana untuk menghentikan Snape sendiri malam ini. Kemudian malam harinya dengan menggunakan jubah gaib, Golden Trio menyelinap masuk ke dalam ruangan yang dijaga Fluffy. Dan benar saja si anjing besar ini sudah tertidur pulas, dan itu berarti Profesor Snape sudah lebih dulu masuk ke sana. Nggak nunggu waktu lama, Golden Trio pun juga segera melompat ke bawah pintu yang dijaga Fluffy. to move its paw. Setelah melewati anjing berkepala 3 tersebut, mereka sadar kalau perlindungannya jelas bukan cuma itu saja. Karena batu bertuah dijaga oleh beberapa jebakan, dan sekarang mereka terjebak di tanaman jerat setan. Tapi untungnya ada Hermione yang sering masuk kelas herbologi sehingga bisa dengan mudah melewatinya. Jebakan berikutnya adalah mereka harus mencari sebuah kunci dari ratusan kunci yang bisa terbang. Dan dengan kemampuan Harry sebagai seeker, dia berhasil mengambil sebuah kunci lalu membuka pintu ke ruangan berikutnya. Di sini mereka disambut oleh papan catur sihir raksasa yang mengharuskan mereka juga ikut bermain sebagai bidak. Dan layaknya perang sungguhan, siapa kalah bidaknya bakalan dihancurkan. Ron yang ahli bermain catur memimpin permainan, tapi meskipun harus mengorbankan dirinya sendiri, akhirnya mereka tetap bisa memenangkan permainan. We play. You there, D5! D4! The Queen will take me. Sadar bahaya besar di depan mata, Harry segera menyuruh Hermione buat balik duluan untuk mengirimkan surat kepada Dumbledore agar segera balik. Sehingga sekarang tersisalah Harry sendiri yang harus menghentikan Profesor Snape. Tapi betapa terkejutnya dia, ternyata orang yang ada di ruangan tempat batu bertuah itu disimpan bukanlah Profesor Snape, melainkan si guru gagap Profesor Quirinus Quirrell. Dialah orang yang selama ini telah mengacau di sekolah, mulai dari melepaskan troll hingga menyihir sapu Harry di pertandingan Quidditch. Dan Profesor Snape lah yang ketika itu ternyata sudah menghalanginya dengan membacakan mantra penangkal. Beliau juga dari awal sudah mengetahui tingkah aneh dari Profesor Quirrell, maka dari itu Snape melakukan intimidasi malam itu di depan perpustakaan. Quirrell berdiri di depan cermin tarsah yang merupakan ujian terakhir untuk mendapatkan Sorcerer's Stone. Dia terlihat bingung karena belum tahu cara untuk mengambil batu yang disimpan di cermin tersebut. Tapi tiba-tiba terdengar suara misterius yang menyuruh agar Quirrell menggunakan Harry untuk mengambil batunya. Dan benar saja saat berdiri tepat di depan cermin tarsah, seketika Harry langsung mendapati kalau batu itu ternyata sudah berada di dalam kantong celananya. Tapi di sini Harry nggak langsung ngasih tahu Quirrell. Dia berbohong dengan bilang nggak ngelihat apa-apa di cermin tersebut. Cuman suara misterius itu datang lagi, serta langsung menyadari kebohongan Harry.
Ternyata suara tadi adalah suara dari Voldemort yang selama ini hidup dan berparasit di tubuhnya Profesor Quirrell. Dia pun lantas segera menyuruh Quirrell buat ngambil batunya serta ngebunuh Harry. Namun secara mengejutkan ketika Quirrell yang dirasuki oleh Voldemort hendak membunuh Harry, kulit tangannya hancur serta nggak tahan buat bersentuhan langsung dengannya. Menyadari hal ini, Harry pun langsung balik menyerang dengan menyentuh seluruh badan Quirrell sehingga membuat tubuhnya kepanasan dan hancur jadi debu saat itu juga. Lalu Voldemort yang sudah nggak memiliki inang lagi masih berusaha buat menyerang Harry sampai membuatnya pingsan. Tapi untungnya Voldemort yang saat itu masih setengah hidup nggak mampu menyentuh serta menggapai tubuh Harry tanpa tubuh inangnya. Hingga dia pun akhirnya lari meninggalkan tempat tersebut dan gagal untuk bangkit kembali. Setelah terbangun, Harry mendapati dirinya sudah terbaring di rumah sakit dengan Profesor Dumbledore di hadapannya. Beliau menceritakan kalau sekarang batu bertuah sudah dihancurkan atas persetujuan dari Nicholas Flamel sendiri. Lalu beliau juga menjelaskan kalau hanya orang yang nggak menginginkan batu bertuahlah yang dapat menemukannya di balik cermin Tarsah. Maka dari itu Voldemort menggunakan Harry buat ngambil batunya. Dan terakhir beliau juga menjelaskan kenapa Profesor Quirrell sampai nggak tahan ketika bersentuhan dengan Harry. Itu semua berkat mantra perlindungan ibunya yang rela mengorbankan diri demi Harry dan masih aktif sampai sekarang. Kemudian setelah itu Harry pun segera menemui dua sahabatnya, Ron sama Hermione yang juga selamat. Hermione? Never better. Di akhir tahun ajaran tibalah saatnya untuk pengumuman pemenang Piala Asrama. Dengan berkat aksi heroik dari Golden Trio, Asrama Gryffindor diberikan poin tambahan oleh Headmaster, hingga akhirnya dapat memenangkan Piala Asrama tahun ini mengalahkan Asrama Slytherin. I believe that Gryffindor wins. Lalu film pun ditutup dengan kepulangan mereka semua karena liburan akhir sekolah sudah tiba. The end. Ending yang sempurna di tahun pertamanya Golden Trio. Nah Universe, selesai sudah ya alur cerita dari seri batu bertuah ini. Gimana nih pendapat kalian semua? Well, bagi kalian yang masih mau lanjut alur cerita film kedua, pantengin terus ya updatean dari channel ini, karena tentunya bakalan kita bahas juga di next video. So, makasih banget ke kalian yang udah nonton, like jika kalian suka. Gue Zai pamit, see you!